Kembali lagi di video saham IPO setelah kita membahas HIL, FUTR, HAJJ, dan GTRA dan overall semuanya cuan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten juga yang akan IPO yaitu King Tire atau kode saham TYRE. Bagaimana? Ada janji juga dari mereka bahwa akan membagikan dividen. Apakah hal tersebut akan bisa dikatakan menjadi pemanis, menjadi hal yang positif tentang IPO mereka? Simak video ini sampai selesai tentang mengulik IPO King Tire atau kode saham TYRE. Ini halaman dari IPO di mana ada DOOH yang kondisi sekarang ya, saat saya tag tanggal 10 April ini masih periode book building. Dan Kingland sendiri yang akan kita bahas ini juga sedang periode book building sampai 12 April. Video ini akan rilis tanggal 11, jadi masih ada periode book building 1 hari. Jadi kalau menarik Bapak Ibu, Mas Mbak bisa belinya lah, masih ada waktu. Saham yang ditawarkan adalah 7 juta lot atau 700 juta lembar. Terus ini sektornya ikut kas consumer cyclical ya. Subsektornya adalah tears. Ini ban ya, kayak gajah tunggal ya. Bidang usahanya bergerak dalam bidang industri ban luar dan ban dalam. Perseroan pertama kali beroperasi Agustus 2010. Pabriknya berada di Jalan Serang, di Jalan Raya Serang nomor 68, Serang, Kabupaten Provinsi Banten. Ini aslinya adalah perusahaan anak selanjutnya disebut Grup Perseroan, bergerak dalam bidang industri ban, telah beroperasi sejak 1977. Nah, pada awalnya Grup Perseroan memproduksi ban untuk sepeda dan sepeda motor, mobil dan truk dengan merek dagang Kingland pada tahun 2010. Grup Perseroan juga melebarkan bisnisnya memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Nah, Perseroan ini menjadi salah satu supplier ban original equipment manufacturer atau OEM ban luar kendaraan bermotor dan sepeda di Indonesia. Oke lah, mungkin dari segi nama ya tidak setenar di gajah tunggal ya bagi saya, atau mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang bergerak atau mendalami sektor otomotif mungkin tahu ya dengan produk ini ya. Mereka IPO 700 juta lembar saham atau 20% dari kepemilikan 20,13. Underwriternya itu MI ya, atau Victoria Sekuritas Indonesia. Nah, ini websitenya. Dan ini adalah bannya ya, bentuk ban-bannya, katalognya lah. Kalau saya melihat ini lebih ke sektornya sport ya. Ada trail, terus juga ada motor balap buat balap juga ya. Jadi lebih ke sport ya, ban sport sih kalau saya melihat ya. Ini Kingland namanya ya. Kita lihat prospektusnya. Di prospektusnya ya terlihat di mana dia masa penawaran awal 6 sampai 12 atau book building, perkirakan tanggal efektif tuh 26, masa penawaran umum 27 sampai 2. Nah, ini pencatatannya 4 Mei 2023. Nah, dan di sini ada tulisannya tanggal awal perdagangan waran. Berarti sudah pasti mereka akan mendapatkan, yang membeli saham ini sudah pasti dapat waran. Dengan 700 juta lembar, harga yang ditawarkan adalah 108 sampai 138. Jadi total IPO amount-nya sendiri ya, kalau dari saham itu 75,6 sampai 96,6 miliar. Standar sih ya menurut saya dengan nominal segitu ya. Lalu warannya 350 juta lembar. 350 juta lembar atau setara 12,6% ya. Harga pelaksanaan tembusnya warannya itu 150 per lembar. Kalau di total, nah ini kalau di total saya sudah membuat hitungannya. Widih. Kalau warannya sendiri kalau semuanya ditebus 135 ya dapat 47,25 miliar. 47,25 miliar. Nah, estimasi yang diperoleh ya dari waran plus
penjualan sahamnya yaitu 122 sampai 143. Nah, ini kalau di total sama warannya ini memang bisa dikatakan besar juga sih, besar juga. Nah, poin di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mencermati ya, di mana waran dan juga sahamnya ini nominalnya nggak jauh beda ya. Warannya 47 kalau total duitnya ya, sedangkan sahamnya 75 ya. Bukan tidak mungkin warannya nanti dibikin naik kencang lalu dijual, habis itu sahamnya ya sudahlah mau dibawa kemana. Skema 1 bisa seperti itu. Skema 2 mungkin warannya biasa saja, naiknya tidak terlalu signifikan, mungkin hari pertama mungkin di angka 4-5 per lembar, lalu habis itu sahamnya bisa arah mungkin. Nah, itu skemanya tuh. Kalau di total memang totalnya 120 M lah minimal, ini lumayan besar juga. Dan saya melihat ini kecil kemungkinan langsung dibuka langsung ARB, kecil kemungkinan sih menurut saya sih di hari pertama ya. Langsung ARB di hari pertama kecil kemungkinan, melihat besarnya IPO amount-nya ya. IPO amount-nya menurut saya standar sih, jadi perlu waktu. Jadi kalau sehari I don't think so sih, agak secepat itu sih. Oke, lanjut lagi ke prospektusnya ya. Oke, lanjut ke prospektusnya. Waran akan bisa diperdagangkan sampai 6 bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun kedua pencatatan waran, itu 6 November 2023 sampai 2 Mei 2025. Oke, lumayan panjang ya. Waran memang lama ya, waran biasa ini. Oke, lalu di sini, nah ini hal-hal yang perlu teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah penggunaan dana. Rencana penggunaan dana. Rencana penggunaan, kenapa belibet saya? Rencana penggunaan dana dari IPO ini, hasil IPO ini. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Kayaknya di notes 14 deh kayaknya. Nah, di sini. Prospek usaha, kegiatan usaha enggak deh. Masih ke bawah lagi ding berarti. Rencana penggunaan nih. Untuk sahamnya ya digunakan untuk modal kerja, capek ya, untuk membeli bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan barang untuk modalnya sama aja sih, di copy paste aja. Tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik gitu. Oke. Ini kepemilikan mereka sebelum IPO. Pemilikannya adalah Kingland 39, lalu Bapak Haris Mulyawan ini 40,36, lalu Indra Mulyawan 19,95 dan Hardi Mulyawan. Ini Mulyawan Group ya, Mulyawan Family ya kalau saya melihat ya. Kingland ini bukan tidak mungkin. Beberapa nama ini adalah masuk jajaran di sini sih, jajaran kepemilikan PT Kingland sendiri. Oke. Sudah. Dan di bawah ini juga disebutkan besarnya. Nah ini kebijakan dividen. Nah ini yang menurut saya tadi di bawah, apakah di depan ya, apakah ini termasuk hal yang oke, hanya bumbu-bumbu saja. Perseroan berencana membayarkan dividen kas sebanyak 20% dari laba persaingan mulai dari tahun buku 2023. Berarti ini nanti akan dibagikan tahun 2024 setelah pelaksanaan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku 20%. Oke, dengan hitung-hitungan itu kita mengkalkulasi. Nah ini sudah saya hitung semuanya. Wait. Mungkin saya geser ke sebelah. Oke, nah ini warannya sudah, kode brokernya MITYR8 kodenya. IP amount listingnya 20%. Ini IP amountnya tadi, ini IP amountnya sudah. Ini labanya di Q3 ini tadi di prospektus dijelaskan bahwa 11M ya, 11,7. Estimasi laba per kuartalnya saya bagi 3 itu sekian, dan dapat estimasi laba tahunan yaitu 15,7. Tahunan tuh 2022. Oke, udah. Nah, ini berdasarkan data-data di prospektus ya, penjualannya dari tahun ke tahun 2019 ke 2020 itu naik 8%,
Nah, sedangkan 20 ke 2021 itu naik 29%. Kenaikannya sangatlah signifikan banget ya. Nah, sedangkan net profitnya, nah ini net profitnya kenaikannya tidak signifikan sih. Ini 2020 sorry. Dari 1,87, 1,82, terus 1,85%. Nah, dengan asumsi-asumsi ini kan kenaikannya sangat signifikan. Saya memakai asumsi yang paling konservatif, di mana penjualannya naik hanya 10% pada tahun 2023. Dengan asumsi tersebut, penjualan di 2023 adalah 528 M atau ya hampir 529 lah. Nah, dengan asumsi tersebut, nah saya memakai pendekatan jikalau net profitnya ini kan 187, 182 sampai 1285. Nah, dengan pendekatan penjualan sekian, saya mencoba menghitung ya net profitnya jikalau 2%, 2,5%, 3%. Hasilnya labanya adalah sekitar 10,5, 13,2 dan 15,8. Dengan hal tersebut, EPS yang akan diperoleh perusahaan di tahun 2023, nah ini 2023 ya. EPS-nya adalah 15,11. Ini dengan asumsi net profit 2%, lalu 18,89 ini asumsi 2,5%, dan 22,67 ini dengan asumsi 3%. Saya bulatkan aja 15, 18, 22. Lalu dividennya, nah ini dividen yang besarnya akan dibagikan sebesar 20% dari labanya. Jadi dividennya akan 3 per lembar, 3,6 dan 4,4. Dengan data dividen ini berdasarkan net profit margin 2%, 2,5, 3%. Ini asumsi-asumsi yang saya bikin ya, dengan data yang ada. Tidak langsung muluk-muluk net profit margin 5%, enggak lah. Kasih yang paling konservatif banget lah. Yang naik dikit aja cuma 3% kan. Nah, dividen yieldnya itu di angka 2,78, 3,3 dan 4,07. Itu dengan asumsi harga IPO-nya atau nanti harga listingnya itu 108. Kalau asumsi 138 ya ini gitu. Dengan asumsi sekian, dividen yield yang sekian, ini dividen yield yang bisa dikatakan rata-rata sih dibandingkan dengan saham-saham yang biasanya membagikan dividen. Jadi tidaklah menjadi hal yang ya bisa dikatakan hal yang sangat wow banget ya untuk emiten yang IPO gitu. Selain itu juga kemarin ya FUT ya AJJ ya sama GTRA kalau nggak salah, mereka juga menjanjikan akan membagikan dividen. Tapi fokus kita tidak ke situ dong. Fokus kita jelas lah jika 1, 2 hari, 3 hari arah ya sudah taking profit, sesimpel itu ya. Cuman kita melihat skenario yang ada seperti apa dan make sense gak. Dan yang kedua adalah apakah ini dibuat-buat datanya ya, sangatlah jomplang banget apa tidak. Nah itu yang biasanya saya ulas, yang saya pertimbangkan. Selain itu juga si underwater ya itu memberikan peran yang sangat signifikan ya, bagaimana cara geraknya mereka di hari-hari awal. Nah let's say 3 hari 4 sampai 5 hari awal akan terlihat dari underwaternya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas di awal April, datanya sudah saya share ya, di mana kode broker MI itu seperti apa. Di 2023 ini belum ada MI menerbitkan atau listing dengan kode broker MI. Di 2022 ada beberapa, ada 3 atau 4 saham. Jadi itu bisa dicek aja satu persatu. Yang belum punya datanya, yang sudah datanya silakan dicek Excelnya. Dan menurut saya dengan adanya dividen 20% untuk apa ini kodenya TJRE ini menurut saya tidaklah sebuah hal yang wow banget. Cuman untuk listing saya tidak menilai ini akan ARB di hari pertama. Oke, mungkin itu view saya tentang IPO TJRE. Jikalau tidak tepat atau analisa saya salah, saya mohon maaf. Tetapi jikalau teman-teman mempunyai view yang lain, kita bisa berdiskusi di kolom komentar atau bisa berdiskusi di grup yang nantinya akan saya buka untuk umum. Dibuka apa enggak ya? Tulis saja di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye-bye.